Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cahaya Wagiana Safitri dengan NIM D1A020116. Saya merupakan mahasiswi dari kelas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN B1. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai ciri atau karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Namun, sebelum membahas ciri atau karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN itu sendiri. Apakah teman-teman udah mengetahui belum pengertiannya? Jadi, hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara atau HAPTUN adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara TUN melalui pengadilan atau hakim, sejak pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan pengadilan atau hakim. HAPTUN disebut juga hukum formal yang berfungsi mempertahankan berlakunya HTUN atau HAN sebagai hukum material. Aturan hukum formal dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu diatur bersama dengan hukum materialnya. Ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur bersama dengan hukum materialnya atau dengan susunan. Kompetensi badan peradilan dalam bentuk undang-undang atau peraturan lain. HAPTUN sebagai pelaksana pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diatur bersama hukum materialnya. Prosedur berperkara diatur tersendiri dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN. Adapun ciri atau karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, salah satu unsur PTUN adalah pihak-pihak dan salah satu pihak itu adalah badan atau pejabat TUN dalam kedudukannya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh HTUN atau HAN dalam menjalankan tugas pelayanan umum. Yang kedua, di muka PTUN, para pihak yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama. Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak dengan sama adil. Ciri yang ketiga yaitu badan atau pejabat TUN dalam menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan baik secara langsung atau atribusi maupun pelimpahan atau delegasi, serta mandat dan kebebasan bertindak yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah Freie Ermessen. Ciri yang keempat yaitu dalam menjalankan tugasnya tidak jarang terjadi bahwa tindakan badan atau pejabat TUN melanggar batas sehingga menimbulkan kerugian bagi yang terkena. Hal demikian disebut perbuatan melanggar hukum oleh penguasa atau unrechtmatig overheidsdaad. Ciri yang kelima adalah peranan hakim aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Keaktifan hakim dapat kita temukan antara lain dalam pasal 63 ayat 2 butir A dan B, pasal 80 ayat 1, pasal 85, pasal 95 ayat 1, pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ciri atau karakteristik yang keenam yaitu kompensasi ketidakseimbangan antar kedudukan penggugat dan tergugat atau jabatan tata usaha negara. Kompensasi perlu diberikan karena kedudukan
Penggugat atau orang atau badan hukum perdata diasumsikan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemenang kekuasaan publik. Apalagi pada saat pembuktian, biasanya alat bukti yang diperlukan dalam proses persidangan tidak dimiliki oleh penggugat atau yang pada umumnya rakyat biasa, melainkan dimiliki oleh tergugat. Selanjutnya, karakteristik yang ketujuh yaitu sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas atau prijbewis yang terbatas. Menurut pasal 107, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Tetapi pasal 100 menentukan secara limitatif mengenai alat-alat bukti yang boleh digunakan. Ciri atau karakteristik yang kedelapan adalah gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat atau dalam pasal 67. Hal ini sehubungan dengan presumptio justae causa dalam hukum administrasi negara, yang maksudnya adalah bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya. Adapun ciri atau karakteristik PT UN yang selanjutnya yaitu putusan hakim tidak bersifat ultra petita atau melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan adanya reformatio impeus atau membawa penggugat dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang diatur dalam perundang-undangan. Ciri selanjutnya adalah terhadap putusan hakim tata usaha negara berlaku asas erga omnes, yang artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan atau point the inter, point the action. Atau bila tidak ada kepentingan, maka tidak boleh mengajukan gugatan atau no interest, no action. Oke teman-teman, last but not least, ciri atau karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang terakhir, yaitu kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya harap video ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.